yang saya akan bawakan tema pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus, saudara sekalian. Sebagai orang Kristen, standar pertumbuhan kita adalah menyerupai Yesus. Di dalam firman Tuhan, terutama di Perjanjian Baru, saudara, ada banyak bimbingan tentang hal-hal yang harus kita kembangkan untuk menumbuhkan karakter kita. Dan Argo bacakan 2 Petrus 1 ayat 5-6 Argo. 2 Petrus 1 ayat 5-6. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. 2 Petrus 1 ayat 5-6 katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Jadi dengan kata lain, kita harus sungguh-sungguh menambahkan kepada kita, iman kita, kebajikan, ya, kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan. Artinya dengan kata lain, belajar mendisiplin diri, saudara sekalian. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Ini artinya semua, ya saudara, berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Artinya belajar mendisiplin diri, ya, artinya juga memiliki karakter yang kuat, ya saudara sekalian, ya, karena ya kebajikan, ya, kemudian kebajikan pengetahuan, kemudian pengetahuan penguasaan diri, dan kemudian penguasaan diri kepada ketekunan, dan ketekunan kepada kesalehan. Artinya memiliki karakter yang kuat. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri berarti mengatakan tidak kepada hal-hal yang buruk dan keinginan diri yang buruk, ya saudara sekalian. Kemudian mengerjakan apa yang harus kita kerjakan, meskipun kita tidak sedang ingin kerjakan misalnya. Orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya. Sekalipun misalnya sedang malas, ya, atau tidak mood, tetapi tetap melakukan apa yang harusnya kita kerjakan atau dilakukan. Contohnya misalnya dalam rohani, ya, kita tetap berdoa dan tetap baca firman, meskipun hari itu badan itu kita sedang letih misalnya, saudara sekalian. Dan kemudian juga bisa memanfaatkan waktu dengan maksimal. Waktunya kerja ya kerja, waktunya istirahat ya istirahat, waktunya belajar ya belajar, waktunya rileks ya kita rileks. Yang pasti teratur dalam menggunakan waktu. Jadi hal pertama agar kita dapat memiliki pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah 1, belajar mendisiplin diri, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Lukas 12 ayat 16-20 Argo. Lukas 12 ayat 16-20. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku,
jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Lukas 12 ayat 16 sampai 20 katakan. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, artinya Yesus ya, mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang akan harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, dan minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti, saudara sekalian. Nah, untuk pertumbuhan karakter, untuk menyerupai Yesus, saudara sekalian, hal yang kedua adalah, kalau kita lihat dari firman Tuhan ini, bagaimana orang itu sangat mementingkan dirinya, saudara sekalian ya. Jadi hal yang kedua adalah tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, saudara sekalian. Sikap mementingkan diri sendiri atau selfish adalah sebuah dosa atau buah dosa, maksud saya ya. Sikap mementingkan diri sendiri atau selfish adalah buah dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka selalu mencari aman diri sendiri. Seperti Adam dan Hawa pastilah saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular ya, seperti begitu. Nah, kemudian pasti saling menyalahkan, cari aman ya, saudara sekalian, saling ya saya nggak salah lah gitu, mementingkan diri sendiri, saudara sekalian. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang yang selfish atau mementingkan diri sendiri? Adalah yang pertama, kita utamakan Tuhan Yesus dulu. Artinya utamakan kepentingan Tuhan Yesus di atas kepentingan yang lain. Artinya Yesus first, Yesus yang utama ya, saudara sekalian, Yesus yang utama. Lalu baru kita artinya mengurus orang lain atau memikirkan orang lain, artinya yang kedua yaitu baru orang lain, saudara sekalian. Setelah Tuhan Yesus kemudian pikirkan kepentingan orang lain. Di sini diperlukan sikap seorang hamba, yaitu bersedia mengutamakan dan melayani orang lain dulu ya. Jadi habis Tuhan kita kepentingan orang lain kita layani, mengutamakan dan melayani orang lain dulu, saudara sekalian. Lalu yang ketiga, baru kemudian urus kepentingan diri kita sendiri, saudara sekalian. Dengan 3 langkah tadi, yaitu sesudah Tuhan yang pertama, lalu orang lain, baru kepentingan diri kita sendiri, maka kita akan bertumbuh dan dalam karakter pelayanan kita, artinya apapun keberadaan kita tetap dalam posisi pelayanan yang melayani ya. Anda sebagai direktur, Anda sebagai online ojek atau pokoknya bukan online ojek, maksudnya pekerjaan online atau ojek atau apapun ya, itu kan pelayanan ya, saudara sekalian. Maka kita akan bertumbuh dalam karakter pelayanan kita dan kita akan merasakan sukacita yang besar ya, saudara sekalian, yaitu Tuhan yang pertama, kemudian orang lain, baru kepentingan diri kita sendiri, saudara sekalian. Jadi hal yang kedua, agar kita dapat memiliki pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Hal yang kedua, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Daniel 1 ayat 8, Argo. Daniel 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya
Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Daniel 1 ayat 8 katakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya, saudara sekalian. Jadi Daniel mempunyai keyakinan yang kuat, ya, artinya punya ketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja atau anggur yang biasa diminum oleh raja. Jadi hal yang ketiga untuk pertumbuhan karakter, untuk menyerupai Yesus adalah ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat. Kita harus punya keyakinan yang kuat atas diri kita, saudara sekalian. Seorang yang berkarakter kuat adalah seorang yang memiliki keyakinan yang kuat juga. Tidak ada orang yang berkarakter kuat itu pelin-pelan. Contohnya seperti Yesus, ya, karena keyakinannya berani menolak tawaran iblis ketika dicobai di padang gurun, ya. Kita lihat di Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1, maka Yesus dibawa oleh rohnya tulisan besar, ya saudara sekalian, artinya dibawa oleh Allah ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di situ Yesus betul-betul teguh untuk menolak tawaran iblis. Kata iblis, kalau kamu turut kepadaku, maka segala kerajaan ke dunia ini dan segala kemegahannya akan diberikan kepadamu. Tapi Tuhan Yesus menolak, ya saudara sekalian. Juga seperti Daniel tadi, saudara sekalian. Daniel karena keyakinannya yang kuat, dia menolak makanan raja, saudara sekalian, ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, saudara sekalian. Jadi itulah orang yang mempunyai keyakinan yang kuat, dia akan menolak, ya saudara sekalian. Jadi kita yang ketiga, ya, ada artinya dalam agar kita dapat memiliki pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah kembangkan keyakinan yang kuat, ya. Kita kembangkan keyakinan yang kuat pada diri kita, saudara sekalian. Kemudian Argo, bacakan Matius 25 ayat 21, Argo. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Matius 25 ayat 21 katakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Ya, saudara. Jadi untuk pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus yang keempat adalah mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Ya saudara sekalian, kan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ya saudara sekalian, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya yang keempat adalah mengembangkan sikap melayani atau melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik, saudara sekalian. Orang yang memiliki karakter yang kuat adalah orang yang selalu melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia akan tahu hukum tabur tuai, ya, apa yang kita tabur itu yang akan tuai. Dan kita akan tahu juga ada dua upah bagi kita yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, ya saudara sekalian, ya. Ada upah di dunia ini, ya, misalnya gaji kita akan naik kalau kita kerja dengan sebaik-baiknya, ya saudara sekalian. Karir kita akan melejit, ya saudara. Kemudian kita mungkin dihargai orang atau direspek oleh orang lain, ya saudara sekalian. Dan juga ada upah sorgawi, yaitu kita dihargai oleh Allah seperti tadi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik yang setia, saudara sekalian.
Dan juga kita akan memperoleh mahkota kehidupan, saudara sekalian. Seperti di Wahyu 2 ayat 10 katakan, Wahyu 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi kalau kita melakukan apapun sebaik-baiknya ya saudara sekalian, kita mengembangkan perbuatan atau melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, kita akan memperoleh upah dari dunia ini ya saudara sekalian, dan juga ada upah sorgawi. Upah sorgawi kita dihargai oleh Allah, dan kemudian kita akan memperoleh mahkota kehidupan, melakukan yang terbaik saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Kolose 4 ayat 5 Argo. Kolose 4 ayat 6. Ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Kolose 4 ayat 6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Yang kelima, saudara sekalian, untuk pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif, saudara sekalian. Belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Orang yang berkarakter kuat tahu bahwa kata-kata bisa mematikan atau menghidupkan, saudara sekalian. Ya, kata-kata otomatis harus yang membangun ya, saudara sekalian. Oleh sebab itu, kita akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik yang membangun orang lain, saudara. Orang yang berkarakter kuat selalu punya empati kepada perasaan orang lain. Oleh sebab itu, ia akan hati-hati dalam berkata-kata. Jika kita berusaha melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, ya, artinya bersedia mendengarkan orang lain, ya saudara sekalian, ya kita empatilah dengan orang lain ya saudara sekalian, bukan kita harus mengikuti kata orang lain, tetapi kita punya empati, kita mendengarkan pendapat orang lain saudara sekalian, maka 80% ya saudara sekalian konflik akan lenyap saudara sekalian. Kalau kita mempunyai empati dan kita mau mendengarkan orang lain, artinya kita 80% konflik akan lenyap. Artinya dalam kata empati ya, bukan semua kehendak orang lain kita ikuti, tetapi kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang orang lain juga, saudara sekalian ya. Jangan menuruti kata-kata hati kita sendiri. Artinya juga kita bersedia mendengarkan orang lain, maka 80% konflik akan lenyap, saudara. Maka kita lihat, Tuhan menciptakan manusia dengan dua telinga, saudara sekalian, dan satu mulut. Artinya, saudara sekalian, manusia lebih mampu mendengarkan atau mendengar dan tidak terus berbicara, ya. Kalau kita harus bicara pun ya, bicaranya pasti akan selalu membangun, dan juga kita pasti juga berusaha membuat hubungan yang baik dengan semua orang, saudara sekalian ya. Jadi kita mulut ini satu, artinya kita tidak boleh terlalu banyak bicara ya saudara sekalian ya. Kalaupun kita harus bicara, tidak terus bicara saudara sekalian, tapi kita juga mendengar ya. Nah, makanya ada dua telinga saudara sekalian. Dan kalaupun ya ini kata-kata saya aja ya, kenyataannya memang ada dua telinga dan satu mulut ya, saudara sekalian. Artinya kita manusia lebih mampu mendengar, artinya kan ada dua, dan tidak terus bicara saudara. Dan kalaupun harus bicara, bicaranya pun pasti akan selalu yang membangun, dan juga kita pasti juga berusaha membuat hubungan yang baik dengan semua orang saudara sekalian. Jadi hati-hati dengan kata-kata kita. Jadi hal yang kelima yang agar kita harus miliki saudara sekalian agar pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus adalah belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif, saudara. Jadi pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus ada 5, saudara sekalian. 1, belajar mendisiplin diri. 2, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. 3,
kembangkan keyakinan yang kuat, saudara sekalian. Keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik, ya saudara. Dan yang kelima, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita hidup sepenuh-penuhnya dalam Tuhan Yesus, saudara sekalian, menjadi Injil yang terbuka yang dapat dibaca oleh setiap orang. Jangan kita menyinggung orang lain, saudara sekalian, jangan kita menyakiti orang lain, apalagi juga menyakiti Tuhan, mendukakan Tuhan, saudara sekalian, ya. Kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam kehendak daripada Yesus Kristus Tuhan, saudara sekalian. Dan kita juga diminta untuk karakter kita atau hidup kita, saudara sekalian, untuk serupa dengan Yesus, ya saudara sekalian. Mulut-mulut Kristus, pikiran-pikiran Kristus, ya saudara, hati-hati Kristus, perbuatan-perbuatan Kristus, saudara sekalian. Jadi itulah pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus, saudara sekalian, sangat diperlukan karena memang kita dikehendaki untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Marilah kita, saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan kita harus berjuang dalam hidup ini, saudara sekalian, untuk masuk pintu yang sempit, artinya menuju kebaikan, artinya juga menuju pada sorga, saudara sekalian, karena lebarlah pintu menuju kebinasaan, ya saudara sekalian, dikatakan demikian, saudara sekalian. Artinya kita tidak tahu, kita pikir kita buat baik, kita tidak buat apa-apa, tetapi jadi menyakiti orang lain atau jadi salah, ya apa yang kita lakukan, saudara sekalian. Jadi kita sungguh-sungguh harus hati-hati dan berjuang, saudara sekalian, untuk benar-benar kita dalam firman Tuhan, saudara sekalian, dan berjuang masuk yang pintu yang sempit itu, kata Tuhan Yesus, dan lebarlah pintu menuju kebinasaan, saudara sekalian. Dan kemudian juga, saudara, Tuhan Yesus katakan, saudara, hendaklah nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan bahwa kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, lautan api, saudara sekalian, miliaran tahun, saudara, selama-lamanya, saudara sekalian, ya. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan juga, hidup menang atas, ya kata Tuhan Yesus, berjuang, ya, kita harus menang, kita masuk sorga, saudara sekalian. Kata Tuhan Yesus, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, ya saudara. Dan kemudian juga pasti Tuhan Yesus juga menghendaki kita berkemenangan waktu hidup di dunia ini. Kita menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, maka kita benar-benar hidup memuliakan Tuhan, saudara sekalian. Dan juga kita selalu ingat atas karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, saudara sekalian, yaitu Dia menumpahkan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa kita. Tuhan Yesus katakan, kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus, dan minta apa saja maka akan diberikan. Artinya kita tidak akan minta yang tidak-tidak, ya saudara sekalian, dan Allah juga tidak akan memberikan kepada kita kalau kita minta yang tidak-tidak, yang tidak dikehendaki oleh Allah, ya saudara sekalian, yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi juga pasti kita akan dijawab oleh Tuhan apapun yang kita butuhkan, ya saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ini perintah, saudara sekalian, kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, ya. Kapanpun kita ingat dan kapanpun kita lakukan, ya kalau bisa setiap hari, saudara sekalian. Dan kemudian kita memakai minyak urapan sebagai proteksi bagi diri kita, saudara sekalian. Dan saudara, dalam hidup ini, saudara sekalian, Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi Injil yang terbuka, yang keselamatan bukanlah untuk kita sendiri, ya. Kita harus memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga. Kita harus memuliakan Tuhan. Inilah kita anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Tuhan Yesus, ya saudara, menjadi contoh teladan bagi orang lain, saudara sekalian, sehingga orang memuliakan Tuhan, bahkan ikut Tuhan Yesus, saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, ajarkanlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu, kepada mereka, ya maksudnya. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Bayangkan, saudara sekalian, itu amanat agung Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Tuhan Yesus menghendaki kita menjadi pemenang jiwa, saudara sekalian.
Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup benar-benar kita menjadi mempunyai karakter Yesus, saudara sekalian. Kita rendah hati. Tuhan Yesus katakan, belajarlah kepadaku, aku lemah lembut dan rendah hati, saudara sekalian ya, saudara. Janganlah kita tinggi hati, janganlah jadi sombong, dan jangan mendukakan orang lain, saudara sekalian. Siapapun, baik itu istri, baik itu suami, baik itu anak, baik itu siapapun, saudara sekalian. Memang kadang-kadang kita tidak sengaja ya, saudara sekalian, dengan keadaan yang ada ya, kadang-kadang kita tidak sengaja, tetapi minta maaflah dan juga minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf pada bersangkutan, dan belajar dan belajar tiap hari, saudara sekalian, untuk benar-benar untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan. Belajar firman Tuhan, belajar dalam kehidupan ini, belajar dalam di rumah tangga, saudara sekalian, dan juga tiap hari bertobat dan bertobat. Tiada hari tanpa pertobatan. Tiap hari bertobat, saudara sekalian. Selalu minta ampun kalau ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja, saudara sekalian. Dan juga kita berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan, agar kita nanti layak berdiri kalau Tuhan Yesus datang, saudara sekalian, yang kedua kali. Karena di Lukas 12 ayat 39 sampai 40 Tuhan Yesus katakan, karena anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan ya, saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus dapat datang sewaktu-waktu dalam saat yang kita tidak duga. Untuk itu kita harus kudus, kita harus menjadi pelaku firman, kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, maka kita akan layak berdiri dan kita akan menjadi anak Tuhan yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus ya, saudara sekalian. Kita disuruh berjuang untuk masuk pintu yang sempit, kita disuruh berjuang untuk masuk surga, saudara sekalian. Nah itulah saudara sekalian, marilah kita dalam hidup ya memuliakan Tuhan, dan kita menjadi murid Yesus dan seperti Yesus, saudara sekalian. Itulah pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Yang pertama adalah belajar mendisiplin diri, saudara sekalian. Belajar mendisiplin diri, harus disiplin setiap hari ya, disiplin, saudara sekalian. Kedua, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat. Kita harus punya keyakinan yang kuat ya, tidak menajiskan diri kita, saudara sekalian. Kita tidak mau menyakiti orang lain, kita tidak mau menajiskan diri kita, kita tidak mau ya untuk melakukan kesalahan, saudara sekalian. Dan keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Apa yang kita lakukan adalah yang terbaik yang kita berikan kepada sesama kita, atau apapun di dunia ini kita lakukan yang terbaik juga untuk Tuhan. Kita melakukan yang terbaik. Kemudian yang kelima, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Jangan menyinggung orang lain, jangan menyakiti hati orang lain, jangan mendukakan hati orang lain ya, saudara sekalian. Belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Ya, demikianlah saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Semoga menjadi berkat bagi saudara sekalian. Marilah kita menjadi anak Tuhan Yesus yang mempunyai karakter yang menyerupai Yesus. Ya, Tuhan Yesus minta kita ya, menghendaki kita seperti Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati.